Langit di atas desa Shueping tampak cerah seperti biasa, awan berarak pelan seolah tidak ingin pergi. Ji Xuanran duduk di bawah pohon plum menjual teh buatannya kepada para pejalan kaki. Tak ada yang istimewa dalam hidupnya, dan memang itu yang ia harapkan sejak datang ke dunia ini 3 tahun lalu. Hidup damai, tak menarik perhatian, tak berurusan dengan cultivator. Namun, semuanya hancur saat angin mendadak membeku dan langit terbelah. Sebuah sosok putih melayang turun diselimuti kabut es yang berkilau. Seluruh desa terdiam ketika perempuan itu mendarat, jubahnya berkibar anggun seperti kelopak bunga salju yang abadi. Ia memancarkan aura spiritual begitu kuat hingga tanah bergetar pelan. Di mata orang desa, dia adalah Dewi. Ji Xuanran mengernyit. Ia ingin lari, tapi sudah terlambat. Perempuan itu, yang tampaknya seumuran dengannya, namun membawa tekanan ribuan tahun, melangkah mendekat. Matanya biru pucat seperti danau beku, namun di dalamnya berkecamuk badai emosi. Lalu, tanpa sepatah kata pun, dia memeluk Ji Xuanran erat. "Kau kembali padaku," bisiknya, tubuhnya bergetar. Xuange, seluruh desa terpaku. Beberapa bahkan menjatuhkan cangkir teh mereka. Ji Xuanran membeku, tangan menggantung kaku. "Maaf, siapa Anda?" Perempuan itu melepaskan pelukannya perlahan, seolah tersadar dari mimpi. "Aku, Yu Wuqian, saintes dari Sekte Salju Abadi. Apakah kau benar-benar tak mengenaliku?" Sebelum Xuanran sempat menjawab, langit kembali bergemuruh. Kali ini, kelopak bunga bermekaran di udara. Aroma harum memenuhi angin saat sosok lain muncul dari langit, melayang dengan keanggunan bidadari. Dia mengenakan jubah merah muda dengan hiasan bunga plum di rambutnya, dan senyumnya seperti matahari musim semi. "Xuanran," teriaknya riang. "Aku mencarimu selama 200 tahun. Yu Wuqian langsung memicingkan mata. "Shen Meizu, jadi memang kamu sudah menemukannya duluan ya?" tanya Meizu sambil menoleh pada Xuanran. "Kau pasti tak mengingatku, tapi kita biasa memetik bunga bersama di Taman Surgawi, ingat?" Xuanran nyaris muntah darah. Aku ini cuma penjual teh." Desa Shueping nyaris meledak. Dalam sejarahnya, belum pernah sekalipun 2 saintes besar bertemu di sini, apalagi karena pria yang tinggal di pojok desa. Tapi kekacauan belum berakhir. Kilatan petir mengoyak langit dan aura iblis memenuhi udara. Sosok ketiga muncul, kali ini wanita tinggi berambut ungu tua dan mata merah darah. Ia melayang di udara seperti ratu neraka, mengenakan pakaian tempur dari sisik binatang langka. "Xuanran," ucapnya dingin. "Kau berani hidup tenang setelah meninggalkanku seperti binatang luka." "Siapa lagi ini?" Lian Bixue, saintes dari klan iblis berkarisma, mendarat seperti meteor dan langsung menarik kerah baju Xuanran. "Kau pikir aku akan diam saja? Kau berjanji akan mati bersamaku waktu itu." "Waktu apa?" Xuanran panik total. Ketiganya saling menatap tajam. Udara di antara mereka penuh aura saling bunuh. "Dia milikku," kata Wuqian tegas. "Dia milik kenangan kami," sanggah Meizu. "Dia milik kutukanku," geram Bixue. Di tengah ketegangan itu, Xuanran hanya bisa menjerit dalam hati. Ini bukan isekai seperti di novel yang ia baca dulu. Ini adalah mimpi buruk yang tak masuk akal. Dan anehnya, mengapa ada bagian dalam hatinya yang bergetar? Seolah suara mereka memang familiar, namun satu hal ia yakini dengan pasti. Hidup damainya telah resmi berakhir. Setelah kekacauan langit hari itu, seluruh desa Shueping seperti mengalami kiamat mini. 3 saintes terkuat dari sekte berbeda, yang biasanya tidak akan saling sapa kecuali dalam duel hidup mati, kini tinggal sementara. Di desa kecil yang bahkan tak punya pavilion penginapan layak. Dan semua karena seorang penjual teh bernama Ji Xuanran. "Jadi, kamu benar-benar tidak ingat apapun tentang kami?" tanya Yu Wuqian malam itu, duduk di bangku kayu kecil di luar rumah bambu Xuanran. Embun membekukan rumput di sekitarnya. Xuanran mengangguk lelah. "Sumpah, aku cuma orang biasa. Aku lahir di sini 3 tahun lalu di tengah badai," katanya. "Aku tidak punya memori sebelum itu. Jadi, tidak, aku bukan kekasihmu atau kekasih siapapun." Tapi, Meizu yang duduk tak jauh ikut bersuara,
wajahnya lembut. Bagaimana kau bisa menjawab teka-teki taman surgawi jika bukan kau? Ia lalu mengajukan pertanyaan aneh tentang pola bunga dan angin. Aneh ya. Xuanran menjawabnya dengan tepat. Tanpa tahu kenapa, Biksue berdiri dan menghentakkan kakinya ke tanah. Ini buang waktu. Kalau memang dia tidak ingat, maka tinggal kubuka saja segel memorinya dengan teknik paksa. Kau akan membuatnya gila, bentak Wu Qian. Kalau begitu kalian semua pergi. Aku akan tinggal di sini dan menunggu sampai ingatannya kembali, sahut Meizu cepat. Tidak, aku yang akan tinggal, potong Wu Qian. Silakan, kalau siap kubakar rumahmu, balas Biksue dengan senyum sinis. Xuanran akhirnya bangkit dari duduknya, mengangkat tangan. Berhenti, aku ini bukan hadiah lomba tarik tambang. Ketiganya memandangnya bersamaan, mata yang indah, tajam, penuh perasaan, dan tekanan spiritual yang hampir membuat Xuanran jatuh pingsan. Malam itu, mereka bertiga sepakat untuk tidak sepakat. Akhirnya, masing-masing membangun kediaman spiritual mereka sendiri di 3 sisi desa. Dalam semalam, desa Xueping punya villa salju, taman surgawi, dan pavilion iblis yang bisa bikin kagum penguasa kekaisaran manapun. Warga desa, mereka mulai menyebut Xuanran pendekar 3 dewi. Keesokan harinya, Wei Changhui, teman masa kecil Xuanran, datang dengan wajah pucat. Bro, jujur aja, lu sebenarnya siapa? Aku udah bilang, aku juga bingung. Tapi kenapa mereka semua ingat lo? Bukan cuman kaya kenal, tapi cinta segitiga. Segi 4, segi 5. Chang Hui hampir menangis. Xuanran menatap langit, ia sendiri tidak paham. Tapi satu hal mengganggu pikirannya. Kenapa dia bisa menjawab teka-teki Meizu? Dan kenapa hatinya bergetar saat melihat Wu Qian menangis? Malam itu, ia diam-diam mencoba meditasi. Ia tak pandai kultivasi, hanya hafal teknik dasar dari buku bekas yang ia beli murah dari pedagang keliling. Namun saat ia menutup mata, sebuah suara berbisik dari kegelapan. Suara perempuan. Kau sudah kembali akhirnya. Xuanran membuka mata mendadak, tubuhnya basah keringat. Siapa itu? Paginya, ia memutuskan untuk pergi ke kota terdekat untuk mencari kitab sejarah atau informasi tentang jiwa yang berinkarnasi tanpa ingatan. Tapi belum sempat ia beranjak, ada kabut ungu menghalangi pintu rumahnya. Biksue berdiri di sana. Kau tidak boleh pergi sendirian, dunia luar tidak sesederhana dulu. Dulu? Tanya Xuanran. Ya, saat kita membunuh Raja Iblis bersama. Apa? Biksu tersenyum. Tunggu, kau benar-benar tak ingat? Hari ketiga sejak para saintes turun dari langit. Desa Xueping yang dulunya hanya terkenal karena teh bunga liar dan pemandangan kabut gunung, kini mendadak menjadi pusat perhatian para kultivator dari seluruh benua. Dari jendela rumahnya yang kecil, Ji Xuanran melihat para murid dari berbagai sekte berkeliaran di jalan-jalan desa. Sebagian berharap mendapat perhatian para saintes, sebagian penasaran pada sosok pemuda bernama Ji Xuanran yang diduga memiliki 3 hubungan cinta lintas zaman. Ia menghela napas panjang. Aku cuma mau jual teh. Sementara itu, di kediaman salju milik Yu Wuqian, diskusi serius tengah berlangsung. Aku yakin ini bukan kebetulan, kata Wuqian sambil menunjukkan segel kristal es kepada Meizu dan Biksue. Aku telah memeriksa fragmen memoriku. Saat aku jatuh cinta pada pria itu, pada Ji Xuanran, itu bukan ilusi. Itu adalah bagian dari jiwa yang asli. Meizu mengangguk. Aku juga merasakan hal yang sama. Cinta itu terlalu nyata untuk diciptakan. Namun Biksue menyilangkan tangan, wajahnya datar. Atau terlalu nyata untuk tidak sengaja dibuat. Keduanya menoleh. Ada teknik kuno dari zaman kekacauan, lanjut Biksue, yang dapat menciptakan fragmen emosi palsu dan menanamkannya ke dalam jiwa. Siapapun pelakunya, dia ingin kita percaya bahwa Ji Xuanran adalah orang yang sangat berarti. Wuqian mengepal. Itu berarti ada yang memanipulasi ingatan kita? Bukan hanya itu, ujar Biksue. Kemungkinan terburuk, dia juga memanipulasi Ji Xuanran. Di sisi lain, Xuanran pergi ke perpustakaan bawah tanah di kota terdekat ditemani secara diam-diam oleh Wei Changhui. Mereka menyamar sebagai pedagang herbal. Mereka disambut oleh Bai Yuqiong, seorang peneliti spiritual dengan mata tajam dan senyum kecil yang seolah tahu semua rahasia dunia. Ah, Ji Xuanran, katanya ringan.
Akhirnya kau datang sendiri. Kau mengenalku? Tidak, tapi aku mengenal energi yang menempel padamu. Ia meletakkan tangannya di atas kepala Xuanran dan seberkas cahaya muncul. Ini bukan energi biasa. Kau membawa 7 serpihan jiwa. 7? Ya, dan mereka tidak sinkron. Xuanran menelan ludah. Apa artinya? Itu berarti, jawab Yuqiong pelan. Kau bukan satu orang. Kau adalah wadah dari 7 aku berbeda. Dan sebagian dari mereka adalah pria yang pernah dicintai oleh para saintes itu. Dunia seperti berputar. Xuanran terdiam lama. Dan siapa aku yang sebenarnya? Tanyanya akhirnya. Itu yang belum kita ketahui, tapi satu hal pasti. Kau bukan reinkarnasi biasa. Kau adalah pembuluh jiwa komposit, proyek langka yang seharusnya mustahil. Sementara itu, di desa Xueping, para saintes merasakan gelombang energi tak stabil dari kejauhan. Mereka bertiga langsung melesat menuju kota tempat Xuanran berada. Yuqiong mendesak Xuanran untuk segera masuk ke ruang perlindungan spiritual. Tunggu, seru Chang Hui. Apa mungkin seseorang sengaja menjadikan dia seperti ini? Yuqiong mengangguk. Seseorang sedang menguji sesuatu. Jika Xuanran berhasil, dia bisa menjadi pusat keseimbangan dunia. Tapi jika gagal, kalau gagal, tanya Xuanran, dunia ini mungkin pecah bersama dengan jiwamu. Saat 3 saintes memasuki ruangan, mereka melihat Xuanran berdiri dalam lingkaran sihir yang tak stabil. Gelombang energi dari 7 jiwa mulai bertabrakan. Bayangan-bayangan samar muncul di sekelilingnya. Wajah, suara, dan sentuhan dari masa lalu yang tidak pernah ia ingat. Tapi kini muncul dalam satu waktu. Wuqian melangkah maju. Xuanran, jika kau tak bisa mengingat kami, biar kami yang mengingatkanmu siapa dirimu. Tunggu, cegah Yuqiong. Jangan biarkan perasaan mengganggu proses ini. Jika kalian menyuntikkan emosi terlalu kuat, struktur jiwanya bisa. Namun sudah terlambat. Ketiganya memegang tangannya bersamaan. Dan dunia Xuanran meledak dalam cahaya putih. Ji Xuanran terjatuh ke ruang tak bernama, melayang dalam kehampaan seperti debu di antara bintang. Suara-suara samar bergema di sekelilingnya, suara tawa, bisikan manis, dan tangisan. Satu demi satu, bayangan muncul. Bayangan pertama. Dirinya mengenakan jubah perak, berdiri di puncak gunung, memegang tangan Yu Wuqian, salju turun perlahan. Jika kita tak bisa bersama di dunia ini, kita akan bersama di dunia berikutnya, ucapnya pada Wuqian. Bayangan kedua, dirinya dalam taman bunga, duduk di bawah pohon plum sambil menyuapi kue pada Meizu yang tertawa manja. Kalau aku mati, kau akan menangis? Tanyanya. Meizu menjawab, tidak, aku akan menyusulmu. Bayangan ketiga, dirinya mengenakan zirah gelap, darah di sekujur tubuh memeluk tubuh Lian Bixue yang sekarat. Aku tidak bisa hidup tanpamu, katanya, dan dalam sisa napas, Bixue menjawab, kalau begitu, mari mati bersama. Xuanran berteriak menolak ingatan itu, tapi bayangan keempat muncul, dirinya berdiri di tengah medan perang, memimpin ribuan pasukan. Ia bukan kekasih, tapi jenderal besar. Para saintes berdiri di belakangnya, bukan sebagai kekasih, tapi sebagai pengikut setia. Bayangan kelima, dirinya duduk bersila di puncak pagoda langit, tubuhnya menghilang pelan jadi cahaya. 7 saintes bersujud di bawahnya, menangis. Ia berkata, bila dunia ini membutuhkan harapan, biarkan aku jadi benihnya. Bayangan keenam, dirinya dikurung di dimensi kecil, sendirian, dengan bekas rantai di kedua tangan. Ia tertawa, gila, sambil berkata, cinta, kalian cuma boneka yang kubentuk dari serpihan perasaan. Bayangan ketujuh adalah dirinya sendiri. Seperti sekarang. Penjual teh. Seseorang yang tidak ingin apa-apa selain hidup damai dan tidak mengerti mengapa masa lalu yang ia tak ingat menuntut balasan darinya. Cahaya retak. Semua versi dirinya saling menatap, lalu mulai membentuk pusaran, bertabrakan satu sama lain. Siapa aku? Teriak Xuanran. Lalu, tiba-tiba, sebuah tangan menyentuh bahunya. Yu Wuqian berdiri di sana, tubuhnya tembus cahaya.
Kau adalah orang yang aku pilih, bukan karena kau pernah mencintaiku, tapi karena aku ingin mencintaimu di masa sekarang, disusul Meizu. Aku tak peduli kau siapa dulunya, tapi aku tahu, bahkan jika kau baru bertemu denganku hari ini, hatiku akan tetap memilihmu. Dan terakhir, Biksue muncul, mendekat tanpa bicara. Ia memandang Xuanran tajam, lalu memeluknya dari belakang. Jika kau hancur, aku akan hancur bersamamu. 3 perasaan itu, dingin, hangat, dan tajam, merasuk ke dalam pusaran jiwanya. Dan seketika, semuanya meledak. Xuanran terbangun di tengah ruang meditasi. Nafasnya berat, tubuhnya basah keringat. Ketiga, saintis terduduk di sekelilingnya, tampak kelelahan. Yukiong mengawasinya dari kejauhan. Luar biasa. Kau berhasil menyatukan 7 pecahan jiwa. Xuanran menatap tangannya. Ia tidak merasa lebih kuat, tapi ada sesuatu yang berbeda. Satu ingatan kecil muncul, bukan tentang cinta, bukan tentang peperangan, hanya tentang dirinya. Berdiri di depan sebuah kuil tua, memegang pedang, menatap langit, dan berkata, "Aku akan menghapus nama dari sejarah. Tidak perlu jadi pahlawan, tidak perlu jadi iblis. Cukup jadi seseorang yang tak diingat siapapun." Tapi sekarang segalanya berubah. 3 saintis mengingatnya. Dunia mulai mencari dirinya, dan hatinya mulai bertanya, apakah dia sungguh hanya ingin hidup tenang, atau apakah ia sedang terbangun untuk takdir yang lebih besar? Di luar kota, siluet misterius mengawasi mereka. Sosok berjubah hitam bergumam. Akhirnya, eksperimen itu berhasil. Tapi ini baru permulaan. Ji Xuanran. Di tengah keramaian kota Yunlin, Ji Xuanran berjalan pelan, diapit oleh 3 saintis yang kini tampak terlalu perhatian. Yu Wuqian terus-menerus memeriksa nadinya. Meizu sibuk menawarkan teh bunga plum buatannya sendiri. Dan Lian Biksue menatap siapapun yang lewat seolah akan membunuh mereka bila melirik Xuanran lebih dari 3 detik. Sejujurnya, bisik Wei Changhui dari belakang. Kalau ini bukan hidup lo, gue pikir ini drama tingkat dewa. Gue juga pikir ini mimpi buruk spiritual, desah Xuanran. Tapi sekarang gue malah takut bangun. Sementara itu, Bai Yuqiong berdiri di balkon atas rumahnya, menatap langit yang berubah warna. 7 pecahan jiwa telah menyatu, tapi tidak dalam kesatuan penuh. Masih ada 1 fragmen tersembunyi. Ia membuka gulungan kuno bertuliskan, Naskah Kehampaan ke-7, kitab terlarang yang hanya muncul dalam mitos. Di dalamnya tertulis, jiwa pembulu akan menarik masa lalu, sekarang, dan masa depan. Namun jika bayangan kegelapan tertinggal, dunia akan tergelincir. Di saat yang sama, Xuanran merasakan aura aneh di udara, seperti hawa dingin. Bukan dingin seperti es Wuqian, tapi dingin yang membuat tulangnya menggigil. Berhenti sebentar, katanya. Ketiganya langsung siaga. Ada yang mengikuti kita, gumamnya. Sejak kapan kau bisa merasakan itu? Tanya Meizu. Aku juga nggak tahu, jawab Xuanran. Tapi kayaknya bukan aku yang ngerasa, salah satu aku yang lain. Lian Biksue mencabut belati hitamnya dan melempar ke bayangan di gang sempit. Terdengar suara logam beradu. Seseorang muncul dari kegelapan, bukan kultivator biasa. Tubuh tinggi, jubah hitam, dan wajah tertutup topeng yang separuh retak. Di tangan kirinya tergenggam pecahan kristal ungu gelap, pecahan yang bersinar aneh saat diarahkan ke Xuanran. Kau sudah bangun, tapi belum utuh, katanya. Suaranya seperti gema di gua. Siapa kau? Tanya Xuanran. Aku adalah bagian darimu yang ditinggalkan. Pecahan ke-8. Semua terdiam. Kau bohong, bentak Wuqian. Tak ada catatan tentang pecahan ke-8. Karena aku bukan bagian dari cinta atau perang. Aku adalah bagian yang kau buang. Jawabnya tenang. Rasa benci, rasa dendam, keinginan untuk menghancurkan segalanya. Xuanran memegang kepalanya. Sebuah kilatan muncul, dirinya membakar istana langit, tertawa. Jika aku tak bisa memiliki mereka, tak ada yang boleh hidup. Seketika, pusaran energi meledak di sekitar mereka. Biksue melompat dan mencoba menebas pria bertopeng itu, tapi pedangnya menembus udara kosong. Sosok itu hanya senyum kecil, topengnya perlahan retak lebih jauh, memperlihatkan mata yang identik dengan Xuanran.
Aku tidak ingin tubuhmu, katanya. Aku ingin tubuhku sendiri, dan kau telah membangunkannya. Lalu ia lenyap dalam kabut hitam, meninggalkan kristal ungu yang jatuh ke tangan Xuanran. Saat menyentuhnya, suara bisikan terdengar. Kau takut pada kegelapan dalam dirimu, tapi tanpa itu kau tak pernah utuh. Malam itu, Xuanran termenung di luar rumah, menatap kristal yang tak hancur meski dilempar berkali-kali. Di dalamnya ada bayangannya sendiri, tersenyum sinis, berbeda dari dirinya. Yu Wuqian duduk di sampingnya. Apa yang kau lihat? Diri sendiri, tapi bukan aku. Wuqian menatapnya dalam. Mungkin inilah takdirmu, tapi takdir bukan rantai. Kau bisa memilih. Meizu muncul membawa bantal dan teh. Atau kau bisa tidak memilih, dan kami akan tetap bersamamu. Biksue muncul dari kegelapan dan duduk dengan tangan bersilang. Tapi kalau bagian gelapmu mencoba muncul lagi, aku sendiri yang akan menghancurkannya. Xuanran tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, ia merasa mungkin ini memang bukan mimpi buruk, tapi di kejauhan, di balik bayangan pegunungan, sosok bertopeng ke-8 menatap langit malam. Ji Xuanran, kalau kau tak bisa menerima aku akan membuat dunia memaksamu. Dan bintang keempat dari konstelasi Kaisar kuno padam malam itu. Langit pagi menampakkan warna gelap yang tidak lazim, kabut merah keunguan menyelimuti pegunungan timur. Desa Xueping, yang biasanya disambut matahari hangat, kini terasa seperti terkurung dalam tabir tipis yang penuh tekanan. Ji Xuanran duduk bersila di depan altar batu tua yang baru saja digali dari reruntuhan kuno di belakang perbukitan. Altar itu disebut Jingtai Shengtan, tempat pemanggilan jiwa yang hanya dapat digunakan oleh seseorang yang memiliki pecahan jiwa multiplex. Apa kita yakin ini aman? Gumam Meizu. Ia melipat lengan bajunya gelisah. Kalau ritual ini gagal, jiwanya bisa pecah lagi. Bukan cuma itu, sambung Yu Wuqian. Ritual ini bisa membuka jalur langsung ke dimensi jiwa. Jika ada entitas yang sedang mengincar dia, mereka bisa masuk juga. Lalu kenapa kita masih melakukannya? Tanya Lian Biksue tajam. Wei Changhui, yang sedang menabur serbuk arang spiritual, menjawab dengan suara rendah. Karena pecahan ke-8, mungkin bukan pecahan terakhir. Henning, Xuanran membuka matanya. Aku ingin tahu semua tentang diriku, bahkan bagian yang aku benci. Kalau aku harus menghadapi semuanya, lebih baik sekarang daripada nanti. Dengan gemetar, ia menaruh kristal ungu, sisa dari pertemuannya dengan sosok bertopeng, di tengah altar. Sinar hitam ungu menyembur dari batu itu, membentuk pusaran yang perlahan menyedot udara dan cahaya di sekitarnya. Lalu, satu demi satu, cahaya dari langit tertarik masuk. Daun-daun melayang ke atas, angin berhenti, dunia menjadi hening, dan tiba-tiba, Xuanran tidak ada di sana. Di dalam ruang hampa berwarna kelabu, Xuanran berdiri sendirian. Di sekelilingnya, 7 sosok transparan muncul, masing-masing menyerupai versi dirinya yang berbeda, yang memimpin pasukan, yang mencinta, yang menyendiri, yang mengamuk, dan lainnya. Tapi satu tempat kosong. Pecahan ke-8, gumam Xuanran. Kau ada di sini, kan? Suara tawa menyentak udara. Sosok bertopeng muncul, perlahan membuka topengnya, dan kali ini bukan hanya wajah yang identik. Ia memiliki aura yang jauh lebih tua. Aku bukan hanya bagian dari dirimu, katanya pelan. Aku adalah yang pertama, asal mula semua ini. Xuanran menegang. Apa maksudmu? Ketujuh pecahan itu adalah hasil pecahanku. Aku adalah jiwa awal. Aku membelah diriku untuk menghindari kehancuran total. Gema kata-katanya membuat ruang hampa bergetar. Jadi, kau Ji Xuanran yang asli? Senyuman tipis muncul. Lebih tepatnya, aku adalah asalmu, tapi aku tidak lagi dirimu. Aku telah hidup sebagai pecahan selama ribuan tahun. Aku bukan lagi manusia, tapi konsep. Xuanran menelan ludah. Apa yang kau inginkan dariku? Kesatuan, jawabnya. Tapi bukan untuk menyelamatkanmu, untuk menghapus dunia ini, agar aku bisa lahir kembali sebagai bentuk sempurna. Di dunia nyata, tubuh Xuanran mulai bergetar. Altar memancarkan energi kacau, retakan terbentuk di udara, dan aura dari dunia luar mulai merembes masuk. Wuqian berteriak, "Biksue, bantu aku perkuat segel."
Meizu membentuk lapisan pelindung, tapi aura dari pecahan ke-8 terlalu kuat. Kristal ungu mulai memecah, menyebarkan bayangan ke sekeliling desa. Dan di puncak tebing, Bai Yuqiong membaca mantra terakhir dari naskah kehampaan ke-7. Jika jiwa menolak kesatuan, dunia akan runtuh. Tapi jika ia menerima tanpa syarat, kehancuran akan berpindah pada realitas. Di ruang hampa, Xuanran berdiri diam. Semua ingatan dan trauma yang pernah ia rasakan kini terasa ringan. Kau ingin menghancurkan dunia agar bisa lahir kembali? Tanyanya. Pecahan ke-8 mengangguk. Lalu aku akan menolak. Kalau begitu, kau akan hancur bersama mereka. Saat pecahan ke-8 menyerang, Xuanran tidak menghindar. Ia merentangkan tangan dan memeluknya. Aku tidak akan melawan diriku sendiri. Bahkan bagian yang gelap harus diterima. Karena itu juga bagian dari siapa aku. Pecahan ke-8 terdiam. Serangan berhenti. Wajahnya perlahan berubah. Tidak lagi sinis, tapi damai. Dan dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi cahaya. Cahaya itu menyatu dengan Xuanran. Di dunia nyata, altar meledak dalam kilau putih keperakan. Xuanran terjatuh, napasnya berat, tapi hidup. Wuqian memeluknya erat. Kau kembali. Xuanran membuka mata. Tidak ada kebingungan, tidak ada ketakutan. Aku utuh. Namun jauh di bawah tanah, retakan dimensi jiwa masih terbuka dan ada sesuatu yang kini mengintip dari baliknya. Sesuatu yang bahkan lebih tua dari semua pecahan Xuanran. Jiwa asing yang terbangun karena ritual yang tidak seharusnya dilakukan. 1 minggu berlalu sejak Ji Xuanran menyatu dengan pecahan ke-8. Ia tidak lagi dihantui mimpi, tidak ada ledakan jiwa, tidak ada bisikan dari masa lalu. Untuk pertama kalinya, ia merasa damai. Namun bukan tanpa beban. Di langit-langit malam desa Yunlin, konstelasi Jiaoteng muncul untuk pertama kalinya dalam 1000 tahun. Konstelasi itu hanya tampak saat jiwa luar mulai mendekat dimensi manusia. Dan tepat di tengahnya muncul bintang hitam samar. Bintang yang tidak ada dalam kitab bintang manapun. Di rumah Bai Yuqiong, suasana mencekam. Meizu dan biksu menatap seorang tamu asing yang baru saja datang dari klan Shantian. Seorang kultivator berjubah biru pudar, membawa pusaka berbentuk lonceng hitam kecil yang tidak pernah berhenti bergetar. Namanya Ru Yelan, seorang pemanggil jiwa eksternal. Sosok misterius yang selama ini hanya muncul dalam cerita rakyat kelam. Saat kalian menyatu dengan pecahan ke-8, katanya, kau membuka pintu ke lapisan ke-10 kesadaran jiwa. Dan itu, ia menunjuk langit. Menjadi sinyal, Yu Wuqian mengernyit. Sinyal untuk siapa? Sinyal untuk sesuatu yang tidak seharusnya tahu bahwa kalian ada. Di kedai teh yang mulai ramai kembali, Ji Xuanran sedang melayani pelanggan seperti biasa. Ia mulai merasa normal meski beberapa pengunjung memandangnya aneh karena aura barunya terasa seperti bukan dari dunia ini. Seorang anak kecil yang hendak membeli kue tiba-tiba terdiam. Ada orang di belakangmu, Paman, katanya polos. Xuanran menoleh. Tidak ada siapapun, namun di cermin di balik rak teh ada bayangan yang menatap balik. Bayangan itu tidak menyerupai Xuanran. Matanya terlalu gelap, lehernya terlalu panjang, dan senyumannya seperti senyum seseorang yang tidak pernah belajar menjadi manusia. Xuanran menutup matanya dan menarik napas. Kalian lihat itu? Meizu, yang kebetulan datang membawa keranjang buah, menjawab dengan tegang. Kalau kamu bicara soal sosok tinggi di cermin yang barusan lenyap, ya, kami lihat. Bagus, ucap Xuanran pelan. Berarti bukan cuma aku yang gila. Malam itu ritual darurat dilakukan. Ru Yelan menanam lonceng hitam di tengah altar. Bai Yuqiong berdiri memimpin mantra dibantu Wuqian, Meizu, dan Biksue. Xuanran berada di pusat lingkaran sihir. Tapi kali ini mereka tidak memanggil pecahan jiwa. Mereka mencoba menutup pintu yang sudah dibuka. Namun sebelum mantra selesai, lonceng tiba-tiba berhenti berdentang. Semua suara lenyap. Dan dari tanah muncul tangan gelap yang menahan lonceng itu dari bawah. Ia mencengkeramnya, lalu menarik sesuatu bersamanya. Sosok tinggi, berpakaian seperti kultivator kuno, namun wajahnya tidak memiliki mata, hanya cekungan gelap dan di tempat mulut ada segel kuno dengan tulisan kuno, jiwa yang terlupakan. Ru Yelan mundur 1 langkah,
matanya membelalak. Tidak mungkin, itu adalah Zhu Yanmu, kultivator agung dari zaman sebelum sejarah. Ia dihapus dari dunia karena melanggar batas jiwa dan menciptakan dimensi di dalam dirinya sendiri. Sosok itu menunjuk Xuanran. Kau adalah bejana yang cocok, jiwamu lengkap. Biarkan aku tinggal di dalammu. Semua saintes langsung bersiap menyerang, tapi Xuanran mengangkat tangan. Tunggu, kalau aku melawannya, bisa jadi kita pecah lagi. Yuqiong berteriak. Dia bukan pecahan, dia parasit. Zhu Yanmu tertawa. Tawa datar tanpa nada manusia. Jika kau tidak izinkan aku masuk, maka kau harus lawan aku di ruangku. Lalu, dalam sekejap, altar meledak menjadi cahaya. Dan kelimanya, Xuanran, Wuqian, Meizu, Bixue, dan bahkan Ruyelan terlempar ke dalam dimensi jiwa pribadi milik Zhu Yanmu. Mereka terbangun di dunia aneh, langit dipenuhi nadi-nadi besar seperti pembuluh darah. Tanah berdenyut seperti organ hidup, pohon-pohon berisi mata, dan udara berbau seperti logam dan dupa terbakar. Di hadapan mereka, berdiri gerbang batu raksasa bertuliskan, "Selamat datang di jiwa yang tak pernah tidur." Ruyelan menoleh ke Xuanran. Ini bukan hanya dimensi, ini adalah tubuhnya. Dan kalau kita tidak keluar sebelum ia bangun penuh, lanjut Yu Wuqian, kita akan menjadi bagian dari dirinya. Xuanran menatap gerbang itu. Tak ada pilihan, ia melangkah masuk. Dan pintu menutup sendiri di belakang mereka. Langkah Xuanran bergema saat ia memasuki gerbang batu ke dalam tubuh Zhu Yanmu. Yang menyambut mereka bukan ruangan atau ruang terbuka, melainkan koridor daging yang berdenyut perlahan, berdinding otot dan urat yang hidup. Sesekali terdengar suara detak jantung seperti dentuman genderang perang kuno. Ini bukan dunia. Ini benar-benar tubuh Desis Ruyelan. Meizu menutup hidungnya, mual. Kenapa bisa ada kultivator yang menciptakan dimensi di dalam tubuhnya sendiri? Zhu Yanmu dulu disebut kultivator abadi pertama yang mencapai alam Shanghun Shengjing, jelas Ruyelan. Tingkat di mana jiwa tidak lagi terikat pada dunia fisik, tapi bisa menciptakan realitas pribadi. Tapi dia melampaui batas, menjadikan tubuhnya sendiri sebagai dunia, dan menghancurkan semua yang menolak masuk ke dalamnya. Lalu apa dia masih hidup? Tanya Bixue sambil menyiapkan belatinya. Kita sedang berdiri di tubuhnya, jawab Wuqian. Itu sudah cukup sebagai jawaban. Saat mereka berjalan lebih dalam, suara-suara mulai terdengar dari dinding. Mengapa kau tinggalkan kami, Ji Xuanran? Kau janji untuk kembali. Kau mencintai kami, lalu kau biarkan kami hancur. Bayangan wajah-wajah perempuan muncul di dinding otot, masing-masing mirip saintes. Tapi bukan mereka. Bukan Yu Wuqian, Meizu, atau Bixue, melainkan versi mereka dari kehidupan yang bahkan belum pernah diingat oleh Xuanran. Aku tidak mengenal mereka, bisik Xuanran, gemetar. Itu karena ini bukan tentang mengenal, kata Ruyelan. Ini tentang apa yang ditinggalkan jiwamu, bahkan sebelum kamu lahir kembali. Bixue mencabut belatinya dan menebas bayangan di dinding. Suara jeritan menggema dan seluruh koridor berubah warna menjadi merah gelap. Tiba-tiba lantai terbelah dan mereka jatuh ke dalam ruang bawah tanah. Mereka terbangun di sebuah aula besar, berbentuk bulat. Di tengahnya, sebuah singgasana tulang berdiri menjulang dan di atasnya duduk seorang pria. Zhu Yanmu dalam wujud manusianya. Ia tampak muda dengan rambut panjang keperakan dan mata gelap yang tidak berkedip, namun auranya membuat udara seperti berhenti mengalir. Kalian datang, sangat baik, katanya. Karena aku tidak suka mengejar mangsa. Xuanran maju selangkah. Apa maumu? Aku ingin keluar dari tubuh ini. Keluar dari hukuman dimensi jiwa. Dan kau adalah bejana sempurna. Kenapa aku? Suara Xuanran mulai marah. Dari semua orang yang bisa kau tumpangi, kenapa harus aku? Zhu Yanmu tersenyum tipis. Karena hanya bejana yang menyatu sempurna dengan dirinya sendiri, bisa menerima entitas asing tanpa hancur. Kau satu dari sedikit yang pernah menyatu dengan 8 pecahan jiwa. Itu menjadikanmu wadah ideal. Ruyelan menciptakan segel cahaya dan menginjak tanah. Lingkaran mantra mekar di sekitar mereka.
Kita bisa keluar dari sini jika kau bisa menolak keberadaannya sepenuhnya, katanya. Tapi akan ada ujian. Kau harus hadapi apa yang kau sembunyikan dari dirimu sendiri. Juyanmu menjentikkan jari. Tanah berguncang. Dari bayangan di sekitar aula muncul 5 versi Ji Xuanran, masing-masing dengan ekspresi berbeda. Satu marah, satu menangis, satu tersenyum licik, satu menatap kosong, dan satu tertawa gila. Mereka adalah fragmen yang tak pernah sempat menjadi pecahan. Emosi yang bahkan tidak kau sadari pernah ada, ujar Juyanmu. Lawan mereka atau biarkan mereka mengisi ulang tubuhmu. Pertarungan dimulai. Bixue menahan Xuanran pemarah yang menyerang membabi buta. Ini kekuatan roh murni. Gua bahkan gak bisa menebasnya. Meizu dan Wuqian bekerja sama mengurung versi Xuanran yang menangis dan menatap kosong. Mereka tidak menyerang, tapi menyebarkan aura depresi yang mulai menekan semangat semua orang. Sementara itu, Xuanran menghadapi versi dirinya yang tertawa gila. Wujud itu berbisik, kalau kita terus menolak sisi tergelap kita, bukankah itu juga bentuk keangkuhan? Xuanran menggertakkan gigi. Mungkin, tapi kalau aku menerima semuanya tanpa batas, aku akan jadi seperti Zhu Yanmu. Dan dalam satu langkah maju, ia menyentuh dada versi dirinya sendiri, lalu memeluknya. Gua nggak mau buang bagian gelap gua, tapi gua juga nggak akan biarkan mereka ngatur gua. Cahaya menyebar dari tubuhnya. 5 versi dirinya perlahan berubah menjadi kabut, menyatu kembali ke dalam tubuh Xuanran. Ruyelan menyelesaikan mantranya, dan segel di bawah tanah meledak dengan cahaya putih. Juyanmu berteriak, tubuhnya terurai jadi benang-benang hitam. Aku akan kembali, dunia ini belum selesai denganku. Cahaya menyelimuti semua orang. Mereka terbangun di tengah puing altar Jingtai Shengtan. Langit pagi cerah kembali. Lonceng hitam Ruyelan telah retak, dan konstelasi Jiaoteng perlahan menghilang dari langit. Dia belum sepenuhnya hilang, ya? Tanya Meizu pelan. Belum, jawab Xuanran. Tapi untuk sekarang, kita aman. Bixue menoleh ke langit. Dan kalau dia kembali, kita sudah tahu siapa yang akan berdiri pertama. Yu Wuqian tersenyum kecil pada Xuanran. Kau, Xuanran berdiri pelan, melihat ke tangan kosongnya yang kini terasa lebih berat, penuh makna, bukan kekosongan. Aku, bisiknya. Dan aku gak akan lari lagi. Tapi jauh di ujung dunia, dalam lubuk dimensi yang hancur sebagian, sepasang mata tanpa kelopak terbuka perlahan. Dan suara lirih terdengar. Jika bejana menolak, maka jiwa akan berpindah. Ada tubuh lain yang lebih mudah diganggu. Malam telah turun di desa Yunlin, tetapi keheningannya kali ini terasa berbeda. Burung malam tak bernyanyi, dan angin yang biasanya lembut membawa aroma dedaunan kini membawa bau logam samar. Di pinggir desa, seorang anak kecil bernama QR melihat siluet seseorang berdiri di ladang jagung. Tapi saat ia memanggil, sosok itu menghilang tanpa jejak. QR pulang dengan ketakutan, dan malam itu ia tak berbicara sepatah kata pun. Hanya menggambar satu hal berulang kali, sepasang mata besar tanpa kelopak. Di rumah Bai Yuqiong, suasana penuh ketegangan. Meizu dan Wuqian berjaga di luar, sementara Ruyelan mencoba menstabilkan lonceng hitam yang kini nyaris hancur. Juyanmu gagal menumpang ke tubuh Xuanran, kata Ruyelan, tapi dia sempat meninggalkan bagian dirinya, dan itu kini mencari tubuh baru. Xuanran berdiri diam, wajahnya gelap. Tubuh baru? Maksudmu orang biasa? Bukan sembarang orang, jawab Yuqiong sambil menyiapkan gulungan naskah yang mencatat pola pergerakan entitas jiwa. Ia akan mencari tubuh yang pernah terhubung denganmu. Orang-orang yang pernah mengenalmu atau mencintaimu. Bixue menatapnya tajam. Kau maksud kami? Ruyelan mengangguk. Salah satu dari kalian akan jadi target berikutnya. Hari-hari berikutnya dipenuhi kewaspadaan. Masing-masing saintis mulai menunjukkan gejala aneh. Meizu terbangun di tengah malam menemukan bahwa tangannya menulis simbol kuno tanpa ia sadari. Tinta spiritual keluar dari jarinya sendiri. Bixue bermimpi dirinya terkurung dalam gua berdinding mata dengan suara Xuanran yang memanggil, tapi bukan Xuanran yang ia kenal. Wuqian tiba-tiba kehilangan kontrol atas elemen apinya, membuat kamar sebelah terbakar meski ia sedang tidur.
Namun yang paling aneh terjadi pada Bai Yuqiong. Saat ia sedang membaca naskah kuno tentang fragmentasi jiwa abadi, bayangan di belakangnya bergerak sendiri. Bayangan itu mengikuti gerak tubuhnya dengan sedikit keterlambatan, seolah mencoba meniru dan kemudian mendahului. Xuanran yang kini mulai mempelajari teknik membaca jiwa, meminta izin untuk memeriksa aura setiap saintes. Ia mulai dari Meizu. "Tenang, aku nggak akan masuk terlalu dalam," katanya. Namun saat menyentuh tangan Meizu, ia melihat sekilas. Meizu sedang duduk di taman bersama dirinya, tapi versi dirinya itu memakai pakaian putih tua, seperti dari ribuan tahun lalu. "Meizu, kau ingat aku dari kehidupan sebelumnya?" tanyanya hati-hati. Meizu menunduk. "Aku tak ingat jelas, tapi aku tahu. Saat pertama melihatmu di desa, jiwaku bereaksi, seperti menemukan sesuatu yang hilang, dan rasanya menyakitkan." Xuanran melanjutkan ke Bixue. Di dalam jiwanya, ia melihat medan perang, hujan darah, dan dirinya sendiri berdiri dengan tombak patah. Bixue ada di dekatnya. Tangan kirinya hilang, tetapi tetap bertempur di sisinya. "Kau meninggalkanku saat aku sekarat," bisik Bixue tiba-tiba. "Di kehidupan itu, aku bertarung untukmu, tapi kau tak kembali." Xuanran menunduk, matanya berat. Ia tak tahu harus berkata apa. Terakhir, ia menyentuh tangan Yu Wuqian, namun seketika tubuhnya terpental ke belakang. Darah mengalir dari hidungnya. Wuqian berdiri, tubuhnya gemetar, matanya berubah merah. "Kau terlalu lambat," bisiknya, tapi suaranya bukan milik Wuqian. Ia berbicara dengan nada seperti Zhu Yanmu. Semua langsung waspada. Ruyelan mulai menggambar segel, tapi aura Wuqian berubah drastis. Ia kini mengambang di udara dan bayangannya di tanah mulai berdiri sendiri. "Tubuh ini tidak sempurna," ucapnya, "tapi jiwa gadis ini sangat cocok untuk menyerap fragmen perasaanku." Xuanran menatapnya penuh duka. "Lepaskan dia, Zhu Yanmu, atau aku akan membakar seluruh sisa jiwamu." Zhu Yanmu tertawa pelan. "Jiwaku tidak bisa terbakar, tapi kalau kau ingin mencoba, datanglah ke tempat jiwamu dulu lahir. Ke lembah Shanjian. Di sana, aku akan menunggumu dengan sisa kebenaran tentang dirimu." Dan dalam satu ledakan kabut hitam, Wuqian menghilang, diculik ke dalam dimensi mini yang diciptakan dari ingatan dirinya dan Zhu Yanmu. Bixue menggebrak meja. "Kita harus ke sana sekarang." Meizu menunduk. "Tapi kita tidak tahu pasti apa yang ada di lembah itu." Ruyelan membuka peta kuno. Lembah Shanjian bukan hanya tempat Xuanran dulu dilahirkan. Itu adalah pusat kelahiran banyak entitas aneh. Ada catatan bahwa jiwa awal juga pernah disegel di sana. Xuanran mengepalkan tangannya. "Kalau itu tempat asal jiwaku, maka itu juga tempat di mana aku akan menyelesaikan semuanya." Yuqiong menatapnya tajam. "Kau yakin kau siap tahu siapa dirimu sebelum reinkarnasi pertamamu?" Xuanran diam sesaat. "Tidak, tapi aku akan tetap pergi." Di langit barat, awan merah mulai menggulung perlahan. Di lembah Shanjian, kabut hitam menyelimuti tanah seperti napas dari dunia lain. Dan di dalamnya, Yu Wuqian berdiri diam di hadapan altar berdarah. Zhu Yanmu, dalam bentuk manusia yang lebih sempurna, berdiri di atas batu suci dan berkata dengan suara yang menggema ke seluruh dimensi, "Ayo datang Ji Xuanran, hadapi cerminan pertamamu, hadapi aku, karena aku mungkin adalah dirimu yang pertama." Langit di atas lembah Shanjian dipenuhi kilat merah muda dan ungu, seperti amarah langit yang tertahan berabad-abad. Xuanran dan rombongannya berdiri di tebing, menatap ke dalam lembah yang kini berubah bentuk menjadi ladang kaca hitam yang memantulkan tidak hanya tubuh, tapi juga isi pikiran. Ruyelan menghela napas. "Begitu kita masuk, ingatan akan jadi senjata." Lembah Shanjian dikuasai jiwa awal, entitas purba yang bisa menampilkan masa lalu yang belum pernah kita sadari. "Jangan percaya apa yang kalian lihat, termasuk kau sendiri," tambah Bai Yuqiong dengan nada tajam. "Karena di lembah ini, bahkan jiwamu bisa berbohong padamu." Xuanran hanya mengangguk. Ia menatap lembah itu bukan seperti medan pertempuran, tapi seperti rumah lama yang ia lupakan. "Aku akan turun sendiri," katanya akhirnya. "Wuqian diambil karena dia terhubung paling dalam denganku. Ini tanggung jawabku."
Biksue mencengkeram pundaknya. Kalau kau mati, aku akan memukulmu setelah kau hidup lagi. Meizu menambahkan, dan kalau kau hidup tapi lupa siapa kami, aku akan membakar ulang reinkarnasimu. Noted, Xuanran tersenyum singkat, lalu melangkah turun ke lembah sendirian. Setiap langkah menuntunnya ke dalam dimensi lain. Langit berganti menjadi jalinan cahaya dan kegelapan. Tanah menjadi jernih seperti cermin. Tapi yang paling mengerikan adalah bayangan-bayangan yang muncul dari kaca di bawah kakinya. Ia melihat dirinya, versi bocah, menangis di kuil kosong. Lalu seorang wanita tua memeluknya, berkata, "Jiwamu bukan dari dunia ini, Ren-er. Kau hanya dititipkan pada tubuh manusia." Kemudian adegan berubah. Ia melihat dirinya sebagai pria paruh baya, duduk bersama Juyanmu. Mereka sedang tertawa bersama, berbicara tentang penciptaan dunia sempurna tanpa penderitaan. Lalu, wajah Juyanmu berubah, mata tanpa kelopak. "Kau lupa janjimu," katanya. "Kau yang ingin abadi, aku hanya menolongmu." Xuanran mengerutkan alis. Ia menyadari sesuatu, ia dan Juyanmu bukan hanya kenalan. Mereka mungkin satu jiwa. Akhirnya, ia tiba di tengah lembah, altar suci dari batu putih, retak dan penuh bekas darah. Wuqian tergantung di udara, tubuhnya diselimuti energi hitam yang berdenyut seperti jantung. Juyanmu berdiri di belakangnya, tapi kini ia tampak berbeda. Wajahnya menyerupai Xuanran. "Kau mengerti sekarang, bukan?" ucapnya tenang. "Aku bukan orang lain. Aku adalah kau, pecahan jiwamu dari sebelum semua reinkarnasi. Jiwa awal." Xuanran tak berkata apa-apa. Juyanmu melanjutkan, "Dulu kita adalah entitas tunggal, tapi terlalu kuat untuk ditampung dunia. Maka jiwa awal dipecah dan kita dikirim ke dalam berbagai kehidupan. Aku menolak dilenyapkan, jadi aku bertahan. Kini aku ingin kembali menyatu dengan menghancurkan orang-orang yang mencintaiku." Xuanran menggertakkan gigi. "Dengan membebaskan mereka dari rasa sakit. Kau terlalu terikat pada emosi fana," jawab jiwa awal. "Kau pikir cinta adalah kekuatan, tapi cinta juga adalah rantai, dan aku ingin bebas." Tiba-tiba, bayangan dari altar mulai meluas dan muncul 3 Ji Xuanran dari zaman berbeda. 1. Sebagai anak kuil yang patuh dan tidak berani menolak takdir. 1. Sebagai jenderal yang membunuh tanpa ampun demi keadilan. 1. Sebagai penyihir yang menjual jiwanya demi melindungi seseorang yang ia cintai. Jiwa awal berkata, "Kau harus memilih 1 dari 3 ini untuk bergabung denganku. Kalau tidak, aku akan menyerap Wuqian sepenuhnya." Xuanran menutup mata. Ia mendengar suara para saintes dalam pikirannya. "Meizu, jangan kehilangan dirimu hanya untuk menang. Biksue, kadang sisi gelap perlu dihadapi, tapi jangan biarkan dia menang. Ruyelan, jangan percaya ingatan, percayalah pada kehendak." Dan Wuqian hanya berkata, "Aku percaya padamu." Mata Xuanran terbuka. "Aku tidak akan pilih satupun dari mereka." Jiwa awal mengerutkan dahi. "Kalau begitu kau menolak penyatuan. Aku tidak perlu menyatu dengan bagian-bagian lama untuk jadi utuh," ucap Xuanran. "Aku adalah aku, karena semua yang aku alami sekarang, karena mereka." Ia membentuk mantra baru dengan tangan kosong. Dari tubuhnya memancar cahaya biru putih yang menyilaukan, dan cermin-cermin jiwa mulai retak. Jiwa awal berteriak, "Kau memilih fana, bukan fana. Aku memilih manusia." Dan cahaya itu menghantam altar. Ledakan cahaya melanda seluruh lembah. Dalam sekejap, bayangan-bayangan hilang. Wuqian jatuh ke pelukan Xuanran, pingsan tapi hidup. Jiwa awal, Juyanmu, berteriak seiring tubuhnya retak dan berubah jadi debu bercahaya. Sebelum menghilang, ia berbisik, "Kau pikir kau menang, tapi pecahan tidak pernah bisa lepas dari asalnya." Dan ia pun lenyap. Keesokan harinya, mereka berkumpul di bawah langit yang kini cerah kembali. Meizu menyajikan teh, Biksue sibuk memarahi Xuanran karena pergi sendiri, dan Yuqiong sedang menulis ulang seluruh kejadian ke dalam gulungan sejarah. Wuqian duduk di samping Xuanran, berkata, "Pelan, apa kau benar-benar yakin dia telah lenyap?" Xuanran menatap langit. "Dia tidak lenyap. Tapi sekarang dia tak lagi bisa mengendalikan kita.
Wuqian tersenyum tipis. Kau bukan lagi sekadar reinkarnasi dari siapapun. Sekarang kau adalah Ji Xuanran, dan itu cukup. Namun di tempat jauh, di luar batas dunia ini, seberkas cahaya hitam melayang menuju tubuh kosong yang sedang dibentuk di alam para dewa. Dan bisikan terdengar. Jika manusia tak bisa menyatu denganku, maka aku akan menciptakan yang bisa. Di alam langit ketujuh, dunia para dewa yang tak dijangkau manusia biasa, terdapat sebuah kuil kuno yang telah ditinggalkan selama ribuan tahun. Di dalam kuil itu, pada sebuah altar kristal berdarah, sesosok tubuh perlahan terbentuk. Bukan dari daging biasa, tapi dari pecahan jiwa, fragmen memori, dan kebencian yang tertinggal dari jiwa awal. Dan di dalam kegelapan, sesuatu berbisik. Kalau Ji Xuanran menolak menyatu, maka aku akan menjadi cermin sempurna baginya. Bukan bayangan, tapi tandingannya. Sosok itu membuka mata. Tidak merah, tidak biru, tapi kosong. Putih seperti langit yang kehilangan arah. Nama barunya adalah Zhen Bai. Tubuh tanpa jiwa, tapi dengan seluruh memori Xuanran, tanpa belas kasihan. Sementara itu, di desa Yunlin, kehidupan mulai kembali normal. Masyarakat merayakan festival panen, dan Ji Xuanran untuk pertama kalinya bisa tidur tanpa mimpi buruk. Namun, saintes Bai Yuqiong merasa gelisah. Ia mempelajari tanda-tanda spiritual di langit dan menemukan sesuatu yang tak seharusnya ada. Garis jiwa. Terbalik, fenomena langka yang menandakan kelahiran entitas yang bukan dilahirkan, tapi dibentuk. Kita mungkin belum selesai, ucapnya saat sarapan. Meizu sambil mengunyah pangsit isi angsa, mengangkat alis. Apalagi sekarang, komet jatuh, laut mendidih, atau Wuqian bakar dapur lagi. Wuqian melempar bantal ke Meizu. Itu cuma sekali, dan kamu tahu kenapa? Fokus, potong Yuqiong. Ada sesuatu yang bangkit di alam dewa. Aku butuh waktu untuk lacak jejaknya. Xuanran menyipit. Kau pikir ini ada kaitan dengan jiwa awal? Bukan, ini bukan jiwa awal. Ini sesuatu yang dibuat dari salinanmu. Yuqiong meletakkan kertas bergambar simbol spiritual. Dan ia sedang mencari jalannya ke dunia manusia. Di malam yang sama, para saintes bermimpi aneh secara bersamaan. Meizu berdiri di padang es, melihat versi dirinya yang membeku, senyumnya getir. Biksu berada di medan perang, tapi musuhnya adalah bayangannya sendiri yang tertawa keras. Wuqian melihat versi dirinya yang membakar seluruh desa demi menyelamatkan satu orang, Xuanran. Dan Yuqiong berdiri di atas gunung gulungan naskah, tempat satu naskah kosong berdarah menulis sendiri. Kebenaran akan dilenyapkan oleh cermin yang tak punya hati. Xuanran bermimpi dirinya berjalan dalam kuil. Ia memanggil seseorang dan orang itu berbalik. Wajahnya persis seperti dirinya, namun ekspresinya datar. Kosong, seperti patung. Sosok itu berkata, jika kau tak mau menjadi aku, maka aku akan menjadi lebih baik darimu. Tanpa rasa, tanpa kesalahan, tanpa batasan, dan ia tersenyum. Pagi berikutnya, badai jiwa terjadi di utara, dekat Gunung Qianshu. Sebuah kota hancur tanpa suara, jiwa-jiwa penduduknya terangkat ke langit, tapi tubuh mereka tetap berdiri, berjalan tanpa arah. Ketika pasukan spiritual dari sekte Tianlong mencoba menyelidiki, mereka dibantai dalam sekejap oleh sesosok pria berjubah putih. Ia berjalan melewati tubuh-tubuh kosong dan menyerap semua jiwa ke dalam kristal hitam di tangannya. Namanya belum diketahui, tapi para langit menyebutnya bayangan tak berjiwa. Kembali ke desa Yunlin, Xuanran dan saintes mulai melakukan pelatihan khusus bersama. Kalau yang kita hadapi bukan makhluk dengan kehendak sendiri, maka taktik biasa tak akan cukup, kata Ru Yelan. Kita harus belajar menyerang struktur memori, bukan tubuhnya. Xuanran mulai mempelajari teknik langka. Qie Yi, teknik memisah memori. Dengan ini, ia bisa membelah dan menanam palsu ke dalam musuh, membuat mereka kehilangan arah. Namun, latihan ini berisiko. Karena setiap kali ia menggunakan Qie Yi, ia sendiri kehilangan sebagian ingatan kecil, seperti rasa makanan, suara tawa, atau kenangan waktu kecil. Saat ia bertanya ke Yelan tentang efek jangka panjang, wanita itu hanya menjawab, semakin kau berusaha menjadi pelindung semua, semakin kau kehilangan alasan kenapa kau ingin melindungi mereka.
mereka menerima pesan darurat. Sekte Langit lapis 10, sekte paling kuat setelah para dewa, mengundang Ji Xuanran ke sidang langit. Isinya peringatan tentang kelahiran entitas tanpa jiwa dan permintaan agar Ji Xuanran tidak lagi menggunakan kekuatan jiwanya. Karena menurut mereka, dengan terus menggunakan kekuatan itu, Xuanran mungkin saja menciptakan lebih banyak bayangan. Tanpa ia sadari, Xuanran hanya menatap gulungan itu dalam diam, lalu menatap tangannya sendiri. Kalau aku adalah sumber ancaman itu, apa yang harus kulakukan? Menyegel diriku sendiri? Biksue berdiri di sampingnya. Kalau kau pergi, aku ikut. Kalau kau jatuh, aku akan tarik kau kembali. Jadi, berhenti ngomong sendirian, dasar bodoh. Ia tertawa kecil, tapi jauh di utara, Zhenbai menatap langit yang sama dan berkata, sebentar lagi, mereka akan memilihku sebagai Xuanran yang sesungguhnya. Di langit ke-14, di atas lautan awan abadi, berdiri Istana Langit lapis 10, tempat para tetua surgawi dan patriark jiwa berkumpul setiap 1000 tahun untuk menentukan arah takdir dunia. Ji Xuanran, didampingi oleh keempat saintes, melangkah masuk ke aula suci. Langit-langit ruangan dipenuhi lambang roh tua yang bersinar, tapi tidak ada rasa khidmat hari itu. Semua mata tertuju pada Xuanran dengan curiga. Patriark Lan Li, pria berambut perak dengan jubah kristal jiwa, membuka sidang. Ji Xuanran, kau telah melampaui batas manusia dan juga makhluk langit. Dengan membangunkan jiwa awal, kau telah membuka kembali jalur cermin jiwa yang seharusnya disegel. Apakah kau sadar apa yang telah kau ciptakan? Xuanran menunduk sedikit, namun suaranya tetap tegas. Aku tak menciptakan Zhenbai, tapi aku bertanggung jawab karena dia bagian dariku. Tetua Hu, wanita bijak dari Sekte Embun Surgawi, menyela, bagianmu yang tanpa jiwa, kini menyalinmu dengan sempurna. Tapi dia tidak punya batasan emosi. Dia bisa melakukan apa yang kau tak sanggup, termasuk dihormati sebagai dewa. Saintes Meizu mengerutkan dahi. Apa maksud kalian? Patriark Lan Li memunculkan gulungan cahaya. Kami telah menemukan sekte baru yang menyembah Zhenbai. Namanya sekte jiwaku adalah dia. Mereka percaya Zhenbai adalah reinkarnasi tertinggi dari Xuanran yang murni tanpa ilusi cinta atau belas kasihan. Wuqian terpukul. Mereka menyembah bayangan. Xuanran mengepalkan tangan. Aku harus menghadapi dia, bukan sebagai pecahan, tapi sebagai aku yang memilih jadi manusia. Namun sebelum keputusan dibuat, tiba-tiba langit bergemuruh. Cahaya ungu memecah kubah istana dan seseorang atau sesuatu muncul di tengah ruangan. Ia seperti versi Xuanran, namun auranya jauh lebih jernih dan tak berperasaan. Zhenbai, aku tidak datang untuk bertarung, ucapnya. Aku hanya ingin kalian melihat kebenaran bahwa aku adalah hasil terbaik dari kekacauan Ji Xuanran. Ia menyentuh salah satu lambang suci di langit-langit istana, dan lambang itu berubah menjadi wajahnya sendiri. Seketika, sepertiga dari tetua di aula berlutut. Kami telah melihatnya dalam mimpi, bisik salah satu dari mereka. Zhenbai adalah bentuk sempurna, tanpa rasa takut, tanpa ragu, tanpa beban jiwa. Zhenbai menoleh ke Xuanran. Kau masih terikat pada emosi yang memperlemah. Aku hanya ingin membebaskan dunia dari penderitaan semu. Biarkan aku mengambil alih, dan kau boleh lenyap dalam damai. Ruyelan menatap tajam. Kau tak mengerti kekuatan yang sejati. Ia bukan datang dari kekosongan, tapi dari konflik yang diterima. Zhenbai hanya tersenyum samar. Kau akan mengerti nanti. Semua akan. Setelah kepergian Zhenbai, sidang menjadi rusuh. Beberapa tetua meminta agar Ji Xuanran disegel untuk mencegah kemungkinan munculnya lebih banyak cermin jiwa. Tapi yang lain membela Xuanran, menganggap hanya dia yang bisa menghentikan duplikatnya. Di balik keramaian itu, Xuanran berjalan keluar sendirian ke balkon langit. Di sana, ia menemukan seseorang menunggunya, seorang wanita muda dengan pakaian pengembara dan simbol kuno di dahinya. Aku adalah penjaga batas antara jiwa dan cermin, ucapnya. Namaku Yin Luojin. Xuanran mengernyit. Dari sekte mana kau? Dari masa depan, jawab Luojin. Dari waktu di mana Zhenbai telah menghapus emosi dari seluruh umat manusia, aku dikirim ke masa ini untuk mencegah titik balik itu.
Xuanran tak menjawab. Luojin menatapnya dalam-dalam. Kau bukan harus menang, kau hanya harus bertahan hidup cukup lama hingga waktunya datang. Sementara itu, Zhenbai berdiri di ruang sunyi tak berujung, tempat pecahan-pecahan Xuanran lain dikurung. Bayangan mereka terjerat rantai kristal dan berbisik memori kecil. Lagu masa kecil, tawa, luka, pelukan. Zhenbai menatap mereka dengan iba yang tak tulus. Segera kalian akan lenyap, dan dunia akan mengenal hanya satu Xuanran, aku. Ia menanam kristal jiwa di inti dunia spiritual, dan bisikannya menjalar. Buanglah penderitaan, buanglah rasa, biarkan aku berpikir untuk kalian. Dan dunia mulai merespons. Di banyak tempat, manusia mulai bermimpi dalam diam, tanpa emosi, tanpa suara. Di penghujung malam, Ji Xuanran duduk di tepi langit, bersama para saintes. Kalau aku kalah, katanya lirih, jangan lawan dia. Lindungi orang-orang yang masih bisa merasa. Karena saat semua berubah jadi dingin, hanya cinta yang akan membedakan kita dengan dia. Meizu bersandar di bahunya. Kau tidak akan kalah. Wuqian menatap bintang-bintang. Dan meski kalah, aku lebih suka mati sebagai manusia daripada hidup sebagai cermin. Biksue menambahkan, aku juga, karena bahkan bayangan tak bisa merasakan hangatnya luka. Ruyelan menutup mata, memegang pedangnya. Kalau ini perang antara logika dan hati, maka untuk pertama kalinya aku akan bertarung dengan hati. Dan jauh di kedalaman dunia, titik balik waktu mulai bergerak, kabut spiritual menutupi sebagian besar benua tengah. Sekte-sekte besar menutup pintu mereka, bukan karena takut, tetapi karena para murid mereka mulai kehilangan emosi. Mereka belajar, bertarung, makan, tanpa gairah, seperti robot dengan wajah manusia. Fenomena ini disebut pembusukan jiwa lembut, jelas Yin Luojin kepada Ji Xuanran dan para saintes. Efek samping dari resonansi dengan Zhenbai. Semakin besar kepercayaannya tumbuh, semakin luas pengaruhnya menyebar. Saintes Bai Yuqiong memperlihatkan peta spiritual benua. Setengahnya sudah ditandai ungu, tanda bahwa sebagian besar warganya mulai kehilangan koneksi emosi. Jika ia berhasil menjangkau 5 puncak suci, dunia akan mengalami penyetelan jiwa. Semua akan terstandar di bawah jiwanya, kata Yuqiong. Xuanran menghela napas panjang. Lalu kita hentikan dia sebelum itu terjadi. Masalahnya, ucap Ruyelan, Zhenbai tidak bisa diserang langsung. Setiap seranganmu akan tercermin dan memantul kembali ke jiwamu sendiri. Dia adalah cermin tanpa retakan. Meizu memutar-mutar kipasnya. Lalu kita butuh sesuatu yang tak bisa dipantulkan, sesuatu yang bahkan tak bisa diukur. Seperti kenangan. Potong Yin Luojin cepat. Hanya kenangan sejati yang tak bisa ditiru oleh cermin. Tapi itu juga senjata paling rapuh. Karena sekali kenanganmu rusak, kau akan kehilangan dirimu. Para saintes memutuskan untuk melatih teknik baru. Zhenshin, seni spiritual yang membentuk senjata dari kenangan terkuat seseorang. Tapi penggunaannya berisiko tinggi. Satu kenangan digunakan, dan itu bisa lenyap selamanya dari ingatan. Wuqian melatih tekniknya dengan kenangan saat ia menggendong Xuanran yang terluka dalam perang kecil di masa lalu. Dari kenangan itu tercipta cambuk berapi. Chou Huo, si api kasih sakit. Biksue memilih kenangan masa kecilnya saat Xuanran mengajaknya mencuri kue dari dapur sekte. Dari tawa mereka lahirlah tombak cahaya pendek. Xiao Guang, si cahaya usil. Meizu mengorbankan kenangan saat Xuanran mengajaknya menari di bawah hujan. Senjatanya, kipas merah darah Wuyu, si tarian terakhir. Yu Chong menolak menggunakan kenangannya lebih dulu. Ia menyimpan tekniknya sebagai cadangan. Sementara itu, Xuanran memandangi satu kenangan yang paling kuat saat ia memutuskan untuk menolak takdir sebagai jiwa awal dan memilih hidup sebagai manusia biasa. Ia tak langsung menggunakannya. Ini hanya akan kupakai saat benar-benar perlu. Mereka memulai perjalanan menuju puncak ketiga, salah satu dari 5 puncak suci yang belum disentuh Zhenbai. Tapi di tengah perjalanan, pasukan spiritual dari Sekte Jiwaku adalah dia menghadang mereka. Dipimpin oleh seorang wanita muda dengan mata putih, mantan manusia yang kini sepenuhnya hilang jiwanya. Namanya Mu Xian'er, jenderal pengikut Zhenbai. Kami tidak membencimu, Ji Xuanran,
Tapi kami tak butuhmu lagi. Dunia butuh ketenangan, bukan cinta yang membingungkan. Pertarungan pun tak terelakkan. Wuqian dan Biksue melawan puluhan kultivator sekaligus. Kipas dan cambuk mereka melesat seperti cahaya petir dan api terbang. Tapi para lawan mereka tidak bereaksi seperti manusia. Mereka menyerang tanpa takut mati, tanpa mundur, tanpa marah, dan justru itu yang membuat mereka sulit dikalahkan. Meizu menggunakan Wu Yu untuk menciptakan ilusi tarian massal, membuat musuh terganggu dalam harmoni palsu. Namun Musyaner bisa menembus ilusi dan melukai Meizu cukup parah di bahu. Xuanran akhirnya maju menahan serangan Shaner, tapi ia ragu. Ia tidak ingin membunuhnya karena ia masih bisa merasakan jejak jiwa manusia di dalam wanita itu. Shaner berkata datar, kasih sayang adalah kelemahan. Karena itu kau akan kalah dariku. Tepat saat itu, Yukyong maju. Ia menggunakan Genshin miliknya, kenangan saat ia menangis sendirian karena melihat Xuanran memilih takdir berbahaya. Dari air mata itu, tercipta senjata berbentuk pena. Mo Hen, si luka yang menulis takdir. Ia menusukkan pena itu ke tanah, menciptakan mantra penundaan. Memperlambat waktu di sekitar medan perang selama 3 napas. Xuanran menggunakan momen itu untuk menanam benih jiwa ke dalam Shaner. Bukan untuk membunuh, tapi untuk memulihkan kenangan yang hilang. Dalam 3 napas itu, Shaner menangis. Aku ingat, bisiknya sebelum pingsan. Pertarungan selesai. Mereka berhasil mempertahankan puncak ketiga. Tapi Xuanran kelelahan. Satu sisi, jiwanya mulai retak. Yin Luojin menatapnya dengan cemas. Kau tak bisa terus seperti ini. Semakin banyak kau gunakan kekuatanmu untuk menyentuh hati orang lain, semakin cepat jiwamu akan lenyap. Kau bukan dewa, Xuanran. Aku tahu, jawab Xuanran. Tapi kalau aku tak mencobanya, siapa lagi? Dan di kejauhan, puncak keempat mulai bersinar ungu. Zhenbai sendiri turun ke sana. Ia tak membawa pasukan, hanya cermin besar dan memantulkan dunia seperti yang ia inginkan. Dunia tanpa luka, tanpa kenangan, tanpa cinta. Puncak keempat, yang disebut Fang Huatian, dahulu adalah tempat pelatihan para biksu pengelana yang percaya pada keseimbangan antara hati dan kekuatan. Kini, tempat itu diliputi oleh cahaya ungu pucat. Pohon-pohon spiritual berhenti berbisik. Air terjun tak lagi mengalir. Udara terasa mati. Di pusat altar Fang Huatian berdiri Zhenbai sendirian. Di belakangnya berdiri sebuah cermin kosmos, perangkat kuno yang hanya bisa diaktifkan oleh entitas yang tidak memiliki emosi, dan dia mengaktifkannya. Dengan ini, gumamnya, aku akan menghapus seluruh variabel dalam perasaan. Tak akan ada lagi kebencian, juga tak ada lagi cinta. Sementara itu, rombongan Ji Xuanran tiba di kaki gunung. Mereka sudah lelah secara spiritual, namun tak bisa berhenti. Saintes Meizu yang lukanya belum pulih, tetap memaksakan diri mendaki bersama yang lain. Yin Luojin dengan wajah serius berbicara kepada mereka. Cermin kosmos tak bisa dihancurkan dari luar, tapi ia bisa dihentikan dari dalam. Seseorang harus masuk ke cerminnya dan membuat jiwa pemiliknya terguncang. Biksue mencibir lelah. Dan siapa yang bisa mengguncang makhluk yang bahkan tak punya hati? Yukyong menjawab lirih. Mungkin bukan soal mengguncang, tapi membuatnya merasakan, walau sekejap, bahwa ada sesuatu yang lebih dari logika. Semua mata menoleh ke Ji Xuanran. Ia mengangguk. Aku yang masuk, dia adalah aku, maka hanya aku yang bisa bicara padanya. Mereka membuka jalur menuju altar, namun Zhenbai sudah menunggu. Ia tidak menyerang, justru ia menyambut mereka seperti tuan rumah yang sabar. Aku tahu kalian akan datang, tapi aku sudah melihat semua kemungkinan. Tak ada satupun yang berhasil menjatuhkan cermin ini. Xuanran melangkah maju. Mungkin, tapi kau lupa satu hal. Kemungkinan yang tidak bisa dihitung oleh cermin. Zhenbai menatapnya. Apa itu? Ketidaktahuan. Lalu Xuanran melempar kepingan kenangan miliknya ke udara. Kenangan itu, saat ia menolak menjadi jiwa awal dan memilih menjadi manusia biasa, berkilau dan langsung terserap ke dalam cermin. Xuanran lenyap ke dalam cermin kosmos. Di dalam cermin, Xuanran berdiri di dunia putih tanpa batas. Tak ada suara, tak ada warna. Lalu muncul sosok yang identik dengannya, Zhenbai versi sempurna. Tapi dia tidak menyerang, hanya duduk.
"Kenapa kau memilih jadi manusia biasa?" tanya Zhenbai. "Karena manusia punya kebebasan untuk salah," jawab Xuanran. Zhenbai tampak bingung. "Kesalahan menyebabkan penderitaan, tapi juga membuat kita berkembang. Cinta menimbulkan luka, dan luka membuat kita menghargai kehangatan. Kenangan membuat kita rapuh. Justru karena itu kita jadi hidup." Xuanran melangkah ke arah duplikatnya. "Kau ingin dunia tenang, tapi ketenangan tanpa rasa adalah kematian yang berjalan." Zhenbai mulai goyah, retakan kecil muncul di wajahnya. "Tapi, jika aku membiarkan perasaan, maka aku akan menjadi sepertimu." Xuanran tersenyum tipis. "Dan mungkin, itulah cara untuk menjadi utuh." Zhenbai berdiri. Aura di sekitarnya bergetar. Ia merasakan untuk pertama kalinya sesuatu seperti ragu. Di luar, cermin kosmos mulai pecah perlahan. Warna ungu memudar. Fang Huatian kembali hidup, tapi tubuh Xuanran yang terbaring mulai transparan. Meizu menjerit. Dia mengorbankan jiwanya. Yin Luojin menggigit bibirnya. Dia menjadikan dirinya sendiri jalan pulang bagi Zhenbai. Dan benar saja, cahaya putih keluar dari cermin, lalu tubuh Zhenbai muncul. Tapi wajahnya sudah berubah. Tidak lagi dingin, tidak lagi kosong. Ia menangis. Dia memberiku rasa. "Dan sekarang aku tahu, aku tidak sanggup menanggungnya," kata Zhenbai lirih. Tubuhnya mulai meleleh menjadi cahaya. Ia menoleh ke Meizu, Wuqian, Bixue, Yuqiong, dan Luojin. "Tolong, rawat sisa-sisa kenangan yang ia tinggalkan. Karena aku bukan dia. Aku hanyalah kesalahannya yang belajar menjadi benar." Zhenbai lenyap. Cermin kosmos hancur total. Tapi Xuanran tak muncul kembali. Semua saintes berdiri dalam diam. Tidak ada air mata, tidak ada teriakan, hanya hening yang menggema. Tiba-tiba, bunga liar tumbuh di tengah altar. Bunga itu tak berbau, tak berwarna, tapi saat disentuh, setiap saintes merasakan kenangan yang tak mereka tahu pernah ada. Pelukan Xuanran, tawa kecilnya, suara berdebat konyol, dan janji yang tak pernah terucap. Bunga itu mekar, dan bisikan lembut terdengar di hati mereka semua. "Selama kalian ingat aku, maka aku tak pernah benar-benar hilang." Musim semi datang lebih cepat tahun itu. Bunga-bunga liar bermekaran di tanah yang pernah dibanjiri aura ungu. Sungai spiritual yang sebelumnya kering, kini mengalir deras kembali, membawa serpihan cahaya yang tak lagi menyeramkan, melainkan hangat, tenang, dan penuh rasa rindu yang tak bisa dijelaskan. 3 bulan telah berlalu sejak Ji Xuanran mengorbankan jiwanya demi menghentikan cermin kosmos dan menyadarkan entitas sempurna bernama Zhenbai. Dunia kembali damai, tapi damai itu terasa kosong. Seperti mendengar melodi tanpa nada utama. Di atas altar Fang Huatian, para saintes berkumpul untuk pertama kalinya sejak kejadian itu. Mereka mengenakan pakaian suci bukan untuk upacara, tapi untuk janji. Ru Wuqian meletakkan tombaknya di altar, membisikkan doanya, "Jika ada satu benih jiwamu tertinggal di dunia, aku akan mencarinya, bahkan ke ujung langit." Lan Bixue memutar ujung tombak cahaya mungilnya, membisik, "Kau bilang kita akan mencuri kue lagi. Aku masih menunggumu, bodoh." Meizu menari 1 kali, tarian terakhir yang mereka lakukan bersama. Tubuhnya bergetar menahan air mata yang tak keluar, lalu berkata, "Kalau kau mau hujan turun lagi, aku akan menari selamanya." Bai Yuqiong hanya menuliskan 1 baris di tanah dengan pena mohennya. "Jika kenangan bisa menulis ulang takdir, maka aku akan menulis ulangmu." Dan Yin Luojin, yang paling dingin di antara mereka, meletakkan gulungan kitab spiritual dan menghembuskan napas panjang. "Aku sudah meneliti, ada cara untuk menanam kembali jiwa." Semua menoleh padanya. "Apa?" tanya Wuqian, "Cepat." Ada satu teknik kuno yang disebut Zhao Ming Chi Yuan, menanam akar takdir kembali ke dunia dari kenangan kolektif, tapi butuh kenangan dari 7 orang yang benar-benar mencintainya. Kita baru punya 5. Mereka terdiam. Lalu Meizu berkata pelan, "Zhenbai." Yuqiong mengangguk. "Ya, dia adalah bagian dari Xuanran juga. Walaupun dia sudah lenyap, aku menemukan fragmen kesadarannya, tersegel di inti cermin kosmos yang hancur." "Dan yang ke-7?" tanya Bixue. Yin Luojin menunjuk langit.
dunia ini sendiri. Ritual Zhao Ming Qi Yuan dilakukan saat bintang Jiuhuan berada di posisi rendah, pertanda dunia sedang membuka jalurnya pada keajaiban yang tak logis. Mereka membuat altar di puncak tertinggi, menanam 5 fragmen kenangan yang tersisa dalam bentuk senjata Zenshin masing-masing. Meizu dengan kipas tarinya, Wu Qian dengan cambuk apinya, Bixue dengan tombak cahaya usilnya, Yu Qiong dengan pena takdirnya, dan Luo Jin dengan gelang waktu spiritualnya. Fragmen ke-6, Intisari Zhenbai, ditanam di tengah lingkaran, dan langit memberikan angin yang tak pernah bertiup sebelumnya. Sunyi namun penuh gema. Satu persatu, mereka menyalurkan Qi ke dalam altar. Tubuh mereka mulai berpendar, semuanya tahu. Ini bukan teknik biasa. Jika gagal, kenangan mereka bisa hilang selamanya. Tapi tak seorang pun ragu. Saat semuanya menyatu, langit membuka pusaran cahaya. Dari dalamnya, sesosok cahaya perlahan turun, lemah, transparan, hampir seperti ilusi. Ji Xuanran. Namun ia belum utuh. Ia seperti embun yang hendak menguap kapan saja. Meizu mendekat, memegang tangan cahaya itu. Xuanran, kami di sini. Suara Xuanran nyaris tak terdengar. Apa? Aku masih aku? Bixue menggenggam tangan satunya. Selalu. Tapi sebelum wujudnya bisa menguat, angin berhenti. Langit kembali tenang. Yu Qiong menyadari, energi dunia tak cukup. Kita butuh satu kenangan lagi. Sesuatu yang tak hanya lahir dari cinta, tapi dari pengampunan. Tiba-tiba, aura muncul dari kejauhan. Sosok wanita dengan pakaian putih lusuh berjalan perlahan. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Mu Xian'er. Biar aku menjadi kenangan itu, katanya. Semua terdiam. Aku menyakitinya. Aku berkhianat, tapi dia menyentuh hatiku dan aku ingin menebusnya. Tanpa menunggu izin, ia menanam hatinya sendiri ke dalam altar. Jiwa dan kenangan tentang Xuanran yang ia khianati dan ia tangisi. Langit kembali berdenyut. Cahaya jatuh lebih kuat dan tubuh Xuanran perlahan menjadi nyata. Darah mengalir, denyut terasa, suara napas terdengar. Ji Xuanran membuka matanya dan tersenyum. Maaf, bikin kalian nunggu. Para saintes tak bisa berkata apa-apa. Mereka hanya menangis, tanpa tahu kenapa tangisan itu tak menyakitkan. Karena ini adalah tangisan pulang. Dan di puncak dunia, saat semua langit menatap ke bawah, suara-suara kecil terdengar, dia kembali. Manusia biasa yang dicintai saintes. Dan menyelamatkan dunia hanya dengan kenangan. Dan dunia mulai hidup kembali.